Enggak, saya mau nanya masalah kemarin suami saya. Masalah suami Mbak. Iya, Kenapa suami itu Mbak? kenapa emang? Suami Mbak Iya, masalahnya itu kenapa? mati Dari dia itu mati habis minum sama kami nih berdua. Kenapa mau nanya-nanya sama kami? kalian cekokin ya? Kalian dikasih obat suami saya supaya meninggal ya, biar meninggal ya? Anak aja kamu bilang kayak begitu. Kemarin-kemarin sama saya itu sehat-sehat aja kok, suami saya kok. Mbak itu kebanyakan minum, habis minum perempuan. Iya, Itu. sama kita juga udah di stop. Jangan Udah terlalu dikasih banyak. tahu. Katanya habis debat sama mbaknya. Iya, sama iya. Jangan nyalakan kami lah. Walaupun dia meninggalnya sangat tragis, lagi minum bawa botol, tapi nggak dicekokin sama kami lah. Ya kan dari awal suami saya sebelum kenal abang-abang ini baik-baik aja kok. Suami saya itu orangnya alim, rajin ibadah. Kata siapa? Iya, semenjak kenal sama abang. Sih mbak, katanya dia cerita sama kita juga mbaknya lagi berantem sama suami mbak tuh. Ya gimana nggak berantem? Tiap hari kerjaannya cuma mabok minum, itu kalian yang ngajakin, yang nyekokin katanya gitu. Makanya saya marah. Sendiri yang datang mbak, dia sendiri yang beli. Ya orang di stop lah bang. Kalau misalnya Bukan kita juga udah diudahin. Udah, kata saya udah juga itu, tapi tetap aja katanya langsung udah habis beli lagi. Ya kita mah nggak bisa ngapa-ngapain dan dia yang bayarin. Iya, uangnya dari mana itu? tapi saya mau tanya, Kenapa? semasa hidupnya suami saya itu punya utang nggak sama abang-abang ini? Jelas banyak lah, bukan sama saya utangnya mah. Sama bos kami. Terus Makanya matinya tragis itu, Mbak harus tanggung jawab. saya tanggung jawab, enak aja suami saya yang banyak utang, saya yang tanggung jawab. Enggak, saya nggak mau. Terus gimana? Yang jawab siapa dong? Ya udah bangunin aja tuh suami saya di kuburan, suruh bayar tuh utangnya. Saya nggak mau. Sama suami. Enak aja. Tragis juga. Sama Nggak tenang mau, suaminya nggak tenang mau. Udah semasa hidupnya nggak bikin kebaikan, mabok mau minum. Ya itu bukannya Mbak yang ngasih nasihat sama suami. Jangan nyalakan kamu. Bang, percuma saya nasehatin suami saya itu. Makanya kemarin kita debat itu masalah saya nasehatin dia nggak mau. Katanya abang-abang ini udah terlanjur masuk ke kehidupan suami saya, bawa botol minuman kayak begitu, dicekokin tiap hari. Iya, kami ini berminum bukan setahun 2 tahun, bukan sebulan 2 bulan. Buat termasuk suami Mbak itu baru juga 3 tahun gabung sama kami. Kami mah nggak ngajak ke apa Mbak. Ngajak, dia yang ngerasa asik sendiri Ya, kalau sama gitu. kita. Katanya tenang kalau nggak di rumah. Ya seharusnya abang cegah dong. Nggak bisa Kalau cerita misalnya sama kami, itu kan tanggung jawab Mbak sebagai istri. Iya, itu kemauan dia juga. saya udah nasehatin, saya udah capek nasehatin suami saya itu, tetap dia dibawanya sama abang-abang ini apa namanya minuman kayak begitu. Makanya Tahu ya Mbak, suami Mbak itu banyak ceweknya Mbak. Ada orang Palembang, orang Batam, orang Tangerang aja 2 nih. Bekasi juga ya. Iya, semua. iya, terus kebetulan katanya sekarang ada yang marah juga ya Nggak tahu lah Mbak. ke saya katanya. Kemarin di berantem itu Mbak. Iya, marah katanya gara-gara saya posting sama cowok yang lain, ya kan? Makan tuh biar mirisan, biar modar sekalian tuh cewek. Ada gitu. Nggak Ini Mbak, apa-apa. sebenarnya suami Mbak juga ya. Saya sih sebenarnya nggak mau ngomong. Suami Mbak juga Ya udah ngomong aja. sama saya sebenarnya. Utang apa lagi, Bang? Iya, Iya. dia mau beli minuman katanya daripada kita yang beliin, udah pinjam aja dulu. Nanti- Berapa, Bang? Utang suami saya berapa? Nggak gede sebenarnya, cuma 1 juta. 1 juta. Iya. Dari si abang doang, belum yang lain. Ya, belum yang lain. Kalau saya itu Benar. kemarin dia beli 10, dia 10 botol. Ya udah bersyukur dia meninggal lah. Jangan beli, jangan beli. Satu lagian Lain Mbak, Itu sama juga suami. Mbak itu. Walaupun dia pemain, peminum, lancar. Bang, gini ya, Bang. Abang sabar dulu, nanti saya bayar, nanti ada yang transfer 30 juta. Sebentar lagi, Bang. Iya. Mau dibayar sama saya. Iya, asli, Bang. Oh, berarti Mbak juga Cuma selingkuhan iming juga enggak? banyak, Bang. Banyak. Enggak. Saya nggak kalah sama suami saya, Bang. Kayaknya gagal ini. Kenapa? Sering posting ya Mbak ya? Sama cowok yang lain. Makanya dia tuh galau, marah ya. Pokoknya gini aja, Bang. Kan udah ada tuh yang mau transfer ke saya ya, Bang. Ya. Abang sabar dulu. Katanya saya suruh baik-baikin dulu tuh orang yang lagi marah itu, Bang ya, yang saya post itu, Bang.
Pokoknya abang sabar. Kalau suami saya punya utang sama abang 1 juta, saya bayar 2 kali lipat bang. Jadi 2 juta. Ya. Tapi abang sabar, tunggu Lama, transferannya dulu cair 30 juta bang. Gimana bang? Ya boleh aja, cuman lama enggak ini? Ada jaminan nggak? Kalau jaminan ada sih bang. Ada. Iya. Aja apa? Kalau jaminannya motor ada di rumah saya bang 3. Babang pilih tinggal mau yang mana? Ya, nanti ambilin aja. Ada Beat, ada Nmax, sama Ninja bang. Buset, yang ninja aja tuh boleh tuh. Oke, kalau abang punya utang nggak suami saya bang? Gak punya utang sama saya mah. Ya emang tampangnya nggak punya duit, makanya nggak dipinjemin. Ngomong. Iya, tampangnya nggak ada duit, emang bener sih abang. Ya bang, mulut saya, gua aja dong saya ngomong Gua bang. Ini bukan gua ngomong ya, tampang gua bang gak bakalan gak punya duit sih. Tampangnya doang boleh bang, nggak punya duit dia bang. Makanya cewek-cewek pada nempel tampang gua mah asik. Makan tuh tampang bang, emang dikasih. Zaman sekarang yang penting modalnya tampang. Emang Dan dikasih kekuatan. tampang kenyang bang, gak bakalan bang. Kenapa? Terus gimana ini tetenya maksudnya mau gimana ini? Ya bang atau gini bang, ya kata saya juga tadi gitu bang saya. Gitu. Iya. Kalau misalkan lama sih nggak bisa, tapi kalau misalkan bentar lagi besok atau lusa itu boleh. Ya mudah-mudahan aja nggak lama bang. Kan kita juga sama butuh juga itu uang Mbak, gitu. Ya, ya, Mbak, walaupun segeblak-geblaknya suami enggak, iya bang. harus Mbak ini mendoakan yang terbaik sama suami Mbak. Jangan seperti itu bicaranya. Gitu. Jadi ini mah biarin aja mati, jangan seperti itu Mbak. Mbak, Ini sebagai teman turut berduka cita. Iya. Meninggalnya teman kami. bang gini aja sebenarnya, gini aja bang, kan itu utang suami saya. Ya ikhlasin aja lah bang, orangnya juga udah nggak ada, udah meninggal. Untuk Kami sebagai teman sih mungkin ya klasik ya. iya bang. Juga kalau yang gede-gede itu hutangnya tolong diberesin juga. Iya nanti kata saya sabar bang, lagi nunggu transfer 30 juta, ada yang mau transfer ke saya bang. Soalnya meninggalnya ini sangat tragis Mbak, lagi pegang motor. Ya seharusnya abang tuh pelajaran dari suami saya bang. Udah kena ajab juga itu sebenarnya. Ya iya, Mbak itu. kata saya juga apa bang? Itu pelajaran dari suami saya. Abang-abang ini seharusnya insaf, jangan mabok-mabokan jangan kayak berani begitu. lah, Mbak. Enggak ngatur bang, saya nggak mengatur. Makanya yang urusan yang di atas. Saya nggak ngatur bang. Saya cuma kasihan sama abang-abang ini, takutnya ajabnya sama kayak suami saya begitu bang. Mungkin kami mah rajin sholatnya walaupun sehari apa Sekali. Ya, atau sekali. Iya ada aja. Seingatnya. Seingatnya. Pokoknya ada masjid abang lewat gitu. Iya. Iya benar, nggak pernah berhenti ya bang ya. Iya benar. Berhenti juga kalau hujan kami baru berhenti. Iya nanti aja dong. Suami Mbak mau udah kelewat tuh memang. Ya bang, Banyak itu Mbak. Mbak sekarang janda berarti ya? kok abang tahu saya janda bang? Ya kan tinggal mati, Jody itu. Berarti kalau Berarti dari kemarin-kemarin abang doain suami saya supaya mati saya. Abang ini mau ke saya ya. Sebenarnya begitu juga. Tuh kan abang tega. yang akan mati sih enggak. Di saat suami Berharap. di saat saya berduka abang-abang ini ternyata Tadi katanya mendingan mati suaminya. Ya apa suami Mbak ini di lapangannya arogan juga, suka malak. Kalau nggak lihat cewek langsung menderet aja gitu. kegatelan ya bang ya. Iya. Bukannya abang bilangin bang, jangan kayak gitu bang. Abang udah punya istri gitu Ya, bilangin. bisa dibilang coba orangnya gara-gara sering berantem terus sama mbaknya. Habisnya bang, kalau tiap malam saya mau lah bang, suami sayanya nggak bisa muasin kalau malam. Kenapa nggak telepon saya? Beneran abang mau? Ntar saya cariin timun. Ya. Dia nggak masuk dia. Tuh. Kalau enggak sekarang Dia yang nggak ngomong masuk itu. dia libur dia habis dor baru kesini. Yang libur satu. Terus ini kita sekarang cecahan aja gitu. Iya. Sampai kapan? Paling mending mbak ikut kita aja. Kemana bang? Di sini nongkrong. Nongkrong aja. Ngilangin stres. Mbak, rupanya Abang, jauh nggak? si abang udah suami saya dicekokin, majakin istrinya juga. Siapa tahu kan banyak kalau di sini sama kita bisa Libur juga. Libur juga ya. Enak aja, abang tuh saya doain supaya cepet nyusul suami saya. Jangan. 40 hari kan sama Mbak.
Udah bang. Ya syukur aja kalau beres 40 hari tinggal Mbak cari-cari yang ganteng. Iya mau bang, itu rencana saya mau cari yang ganteng, banyak duit, nggak PHP-in orang. Iya. Itu intinya. Masuk aja ke hati Mbak nih. Enggak, saya nggak masuk sama abang. Abang terlalu banyak perempuan ceweknya yang abang PHP-in. Mah cuma bercanda doang. Tahu dari mana? Kalau Saya- serius mah Bun. Saya tahu abang dari ujung kaki sampai ujung tanah. Saya tahu abang. Kan saya kenalnya sama suami Mbak, bukan sama Mbak. Bang, suami saya cerita, katanya suami saya punya temen, namanya itu bos muda. Kata saya langsung tergiur dong, bos muda pasti banyak duit. Saya cari-cari dari ujung tanah sampai ujung kaki, ujung langit. Ternyata abang ini bos muda. Iya. Itu Mbak percaya sama orang mabok. Kami ini orang normal, ini orang Waras sadar kita. semua, waras, nggak mabok. Kalau bicara sama orang mabok, suka ngawur Mbak. Bang, Gitu. saya masih Walaupun belum bisa. ngoceh. Biarpun suami saya edan gedek. Kalau sudah kan aja, gak usah diingetin. Iya, Bisa bangun doain juga aja enggak kan? yang benar-benar rasanya mau kawin lagi Gak gitu. usah diingat-ingat, mendoakan aja. Carilah yang gampang Iya. gitu. Tapi jangan ganteng aja bang, emang makan tuh ganteng. Ya, Gua mau. zamannya sekarang mah nggak lihat materi, lihatnya kegantengan sama keperkasaannya Mbak. Itu aja intinya. Abang perkasa nggak? Oh, jelas lah. Jelas lah buat Abang mau ngapain? Tang-tang ting-ting, saya takut sama abang. Abang kalau berjalan-jalan tungtang tingnya begitu bang. Udah Jangan. gini aja Mbak, nutupin hutang yang gede-gede tuh. Bang boleh duduk bang? Boleh, kalau yang kecil-kecil mah ya kami ikhlaskan lah. Ini yang gede-gede tolong diberesin. Ya. Kalau untuk kami sebagai teman 100-200 gedenya 1 juta kami ikhlaskan aja lah. Alhamdulillah terima. Bang, abang ikhlas utang abang diikhlasin suami saya bang. Gak bisa, katanya tadi mau double itu. Iya terserah abang. Kalau misalnya abang sabar nunggu yang transferan 30 juta, saya bayar 2 kali lipat. Saya hutang cuman kecil 100 doang. 100 doang. Juta. 100.000 bukan beli rokok. Oh ikhlasin aja bang, 100.000 ini bang. Kalau sama saya sih kalau 1 juta bisa diikhlas. Iya. 1 juta mah jangan. Iya, gede. pokoknya abang sabar dulu, pasti saya bayar. Cuma saya lagi nunggu transferan dulu ya bang ya. Kalau misalkan saya nunggu lama 5 juta mau nggak itu? Bang kalau 5 juta mah lebih baik saya Makanya itu. Ya gimana kalau lama mah? nggak bakal lama bang, cuma 1 hari paling saya ngerayu, nanti juga pasti bisa ditransfer. Apa? Katanya denger-denger tanggal 10 lebih dari tanggal 10 gimana itu? Masih 1 hari. Bang, saya kan rayuannya maut bang. Ya udah rayu aja Iya, dulu, tapi nanti saya rayu, pokoknya saya baik-baikin dulu orang yang mau transfernya. Nanti saya kasih sama abang ya. 5 mau 5 juta. Ya 1 hari bang, saya minta 1 hari aja bang. Ya kalau 1 Iya. hari boleh 2 juta Iya, nggak apa. 1 hari aja bang. nanti datang ke sini. Pokoknya abang sabar dulu. Nanti pokoknya saya bayar. Gimana itu? Kuburan suami Mbak mau ditembok nggak itu? Sekalian di sini. Tembok berapa biayanya bang? 20 juta. Allahu Akbar bang, nggak usah biarin biar kerindes Kan mewah bekok. itu, Mas. Mewah, bikin 3 lantai. Bang, Nanti buat simpan yang lantai ketiga mau. emang bikin hotel 3 lantai itu kuburan bang, biarin aja, biarin ke bekok, ke injak kebong, nggak apa-apa bang. Semeter setengah tuh. Nggak ada bang. Buat Mbak yang lantainya. Bang, kalau misalnya nanti uang yang 30 juta Langsung dibikin bangun, buat Mbak itu yang atasnya. Gitu. sama kamu juga ya ikut ya. Loh, kan saya hanya berteman sama suami Mbak, masa ikut-ikutan saya? Ya nggak apa-apa, suami saya nggak ada ini bang. Kalau nggak ada, Iya. kita bikin 1 lantai aja. Kalau suami Mbak nggak ada mah, Siap bang, edan meron. Bang, yang 30 juta ditransfer buat biaya kuburan 20 juta, nanti saya habis nggak kebagian bang. Ya, itu kan apa emang rezekinya suami jadi bisa suami mungkin itu. Mbak itu mau gimana sih? Jangan bikin Ada buat 3. saya aja. Udah sekarang Mbak, yang bikin kopi kayak apa kayak ada tamu kesini, tamu suami Mbak gimana sih kami dianggurin Lah. aja? Emang ini rumah saya, ini kan pangkasnya abang, gimana Iya sih? emang sih, ini kan TPU nih. Kan Mbak tujuannya ke sini mau nengok kuburan suami Mbak. Iya, Ya Mbak ada Kita juga warna. lagi nengokin kuburan suami Mbak kita juga. Iya, barusan kami habis jarah. iya. Iya, habis ngedoain yang baik-baik juga. Gambar. Saya nyesel datang ke sini hari ini. Kenapa? Ya iya ketemu kalian berdua. Oh,
Kami sebagai teman, kami juga ikut serta mendoakan. Ya maksudnya nanti kalian hari gitu nggak mau saya ngelihat kalian gedek saya. Kalau bilang gendek. Ya iya lagian perbuatan kalian itu suami saya. Kesabaran saya habis, mau bayar sekarang. Udah, mendingan Mbak tengok dulu ke sana, ke kuburan sana sama Mbak. Kan Mbak belum ke sana ya? Tadi Belum iya. dulu Mbak di situ jalan. Ke sana Mbak. Cepat Mbak. Ke sana jalan dulu. Jalannya nanti ke sini. Ih, itu jelas. Masuk dulu sana. Tahu nggak Mbak? Mana ikut ya? Udah tengok aja udah. Ada kan? Ramai di depan aja. Bang, kuburan suami saya yang mana? Nggak tahu bang, kok banyak sih namanya Muhammad? Kuburan yang mana yang suami saya bang? Yang namanya Muhammad yang mana sih bang? Yang mana bang? Oh, di situ udah. Udah ketemu kan? Udah ketemu. Ya udah kalau udah ketemu. Saya pusing bang. Kuburannya banyak kok aku sama Muhammad. Saya nyari-nyari. Enggak. Ya ketemu bang, saya pusing nyari-nyari nama Muhammad banyak. Gimana sih Lagian kok disatuin sama Muhammad. Kuburan suami aja sendiri nggak tahu gimana. Ya kan saya ikut pemakaman waktu meninggal bang. Ya lagi ya, mendingin kerja aja suaminya. Dia kerja lebih penting kan. Suami pas kerja kok enggak. Sebenarnya suami saya itu apa sih kerjaannya guru ngaji, ngajarin anak-anak di rumah. Ya. Terus semenjak kenal. Kamu bilang guru ngaji, belasana kamu si abang-abang ini, nah berubahlah suami saya. Jadi kayak gitu kelakuannya. belasana kamu belasana terus. Mbak juga itu. Mau kemana lagi? sih, Situ. Bang? Kamu dibilang guru ngaji masa kelakuannya gitu? Ya kan itu dicokokin sama abang-abang. Oi, Saya juga bang. Enak saja kamu bilang dicekokin, bukan kemauan kami. Suami Mbak itu yang datang sama kami. Kami mau dua dunia hitam. Masalahnya, Bang, Mbak katanya guru ngaji, suami Mbak, ya kan? Kami mau udah terjun ke lembah hitam lah ibaratnya. Kita mah udah biasa. Udah biasa hidup kami kayak gitu. Makanya itu meninggal suami Mbak itu kaget mungkin. Iya, Minum langsung banyak itu. udah beresin aja itu utang-utang yang gede, ya. itu kan tadi saya udah deal ya bang ya. Daripada suami Mbak meninggalnya ibaratnya penasaran, Iya, ya gitu, tenang. biar nggak tenang, kasihan. Lebih baik Mbak beresin utang-utang yang gede, yang kecil-kecil kami udah ikhlaskan lah. Gimana punya nggak uangnya? Kalau sekarang belum ada bang. Kalau sekarang belum ada, Belum ada bang. udah bang kita ngerokok aja dulu biar dia dapat transferan, dia nunggu di sini, biar santai dulu kita di sini, ya. Sabar ya bang. Kayak sabar. Saya Sebenarnya kami niatnya nunggu Mbak datang ke sini. Iya kan kita juga Iya. sama kalau uang itu butuh juga. Daripada saya nanti main ke rumah Mbak hanya dikasih 1 gelas kopi, hutang nanti lunas. ya nggak apa-apa bang. Kalau dikasih itu mah kami mau lunasin. Hati suci murni loh bang. Saya gimana dong urusan saya gimana? Ini hutang 1 juta. Mbak ngerokok enggak? Enggak, saya kan pakai jilbab. Iya malu ya. Iya, Pak. Iya. Ngerokok bukan pakai kepala. Bang, masa suami saya guru ngaji, saya ngerokok? Nggak baik lah bang. Iya sih, nggak baik.
Saya enggak bang, nggak ngerokok. Kalau ngerokok yang gede saya mau bang. Pak, Mbak baru juga 40 hari ngomongnya sudah ngawur. Ya maksud saya. Doakan dulu, baru 100 hari tuh baru Mbak ngomongnya kayak gitu. Baru juga 40 hari udah ngomongnya ngawur. Enggak ngawur bang. Enggak ngawur, udah kagak telan ya? Digaruk bang kalau gatel. Mbak ini. Punya bang, saya garuk aja bang. Ini kayaknya nggak bakal tenang kalau nggak digarisin. Iya, harus beresin dulu ini kayaknya. Bang, kamar mandi ya? Mana Bang? Mati itu. Mati. Mati itu. Iya, mati. Iya. Mati kayak dong. Angin loh. Nggak ada airnya. Kami aja habis jarak di sini nggak ambil uduk. Susah Oh dibilang. iya mati bang. Iya mati tuh. Udah dibilangin kan mati tuh. Pengurusnya mana ya? Bos tadi mana? Saya mau jarah, saya mau ambil wudhu. Terus ngambil wudhu di mana? Itu air itu aja gede tuh bos tuh. Itu dikali aja. Itu kali tuh. Iya jeburin diri juga nggak apa-apa itu mah. Sudah baik tainya itu. Nggak. Gini abang-abang lagi pada ngapain ini? Ini saya juga habis jarah sama suami dia nih. Oh terus? Datanglah istrinya ke sini. Kebetulan kami datang ke sini ketemu dengan istrinya untuk menjelaskan hutang-hutang suami dia gitu loh. Habis minum kemarin. Oh utang piutang baru dibahas sekarang, bukannya dari ini dari apa waktu meninggal lah. Ya meninggal kami kan nggak datang. Justru datangnya kami ke kuburannya. Waktu meninggal suami Simba nggak datang kami. Iya takutnya kan suaminya juga nggak tenang kalau utangnya nggak dibayar. Bukan Pak, udah bau kayak gini. Tetap kuburan itu sama Mbak udah bau ini. Bang, Bukan, bau banget. Apa? Cium nggak sama kamu? iya. Ya terus mau gimana nih? Ya udah saya mau pulang aja bang. Mau pulang? Iya. Ya nanti bayarnya di mana? Bau apa ini? Iya. Ini si abang mau di mandi. Apa ini? Kuburan suami Mbak. Bus piteng ini mah. Dari kemarin itu. Abang ini. Ini Bukannya suami Mbak ini. kamu kali tadi ke kamar mandi itu beres cebok mbak. kali Iya ya. nggak cebok ada Orang saya nggak jadi ke kamar mandi karena nggak ada air. Terus Mbak gimana nih Mbak? Gini hari juga ini ciumnya udah kayak gini nih suami Mbak. Apalagi tengah malam. Saya sih nggak takut ya sebagai teman. Mau kayak gimana pun. Emang si suami ini sebagai siapanya kalian emang? Ini temannya kami. Oh, terus? kita teman nongkrong. Nah Mati dia tuh suami saya mati tuh itu karena tragis, kehabis Coba kamu minta kebanyakan pertolongan minum. sama dia biar gimana caranya tuh ngomong. Biasa aja bang, nggak usah dorong-dorong saya. Bang. Terus di sini kamu menagih hutang si laki itu ke Iya. dia. Jadi kami Saya. sebenarnya Yang punya utang kan lakinya, punya utangnya ke siapa? Ke saya punya 1 juta ke dia 100.000. Terus Ya kebetulan ada istrinya yang mau dijelasin siapa tahu punya gitu uangnya. masa temenan duit segitu aja dibahas, Bang? 100.000 mah ya, tapi yang lain udah gede masalahnya. Iya, kayak yang lain juga ada. Ke saya 1 juta masa mau diiklasin dia 1 juta mau Yang gede lah. bekas ke sana juga dia punya utang ke Sopo tuh. Ke Sopo. Iya. Lagian abang ini ajak saya suami ke Sopo ngapain? Coba ke Sopo bang. Saya mah cuma lewat doang. Oh, kampret emang sama aja abang ini sama suami saya 11-12, tahu nggak? Ya, terus gimana coba ini urusannya? Gimana ini urusannya coba? Sebenarnya harusnya ya hutang piutang itu diselesaikan. Kalau misalnya untuk Masa orang meninggal hidupnya bang ya. semasa hidupnya atau seketika dia meninggal tuh minimal ya sebelum 7 hari itu semua udah selesai. Ya simbanya ada. Kalau kayak gini mah udah nanggung digebukin dia gara-gara utangnya belum dibayar. Ya gimana? Belum ketemu Saya orang ketemu disalahin di sih sini. bang. Mbak ini sebagai istri Ya tidak saya bisa. kan tidak tahu menahu masalah utang bekas minum. Kan si abang-abang juga yang kasih pinjam. Saya nggak tahu menahu Ya kan dia bang. yang minta, kita yang mau bayarin nggak Gimana mau. Pak Ustadz, saya pusing dari Ya tadi. kalau gini ya sebenarnya kan mati bau hutang itu kan nggak boleh berat. Tapi karena ini udah ada berapa hari nih meninggal, 40 hari baru. 40 hari. ya udah digebukin deh gara-gara utang itu. Ya udah kata saya udah pinta aja tagih aja ke sono ke kuburannya. Mbak sebagai istri jangan begitu Mbak. Abang. Segeblak-geblak dia Ada-ada juga aja. suami Mbak harus Udah saya yang berduka terbaik. cita si abang-abang ini minta bayaran masalah utangnya. Saya pusing. Gimana ini Pak Ustadz? Tolong bantuin kasih solusi. Ya solusinya cuma satu, Bayar. bayar. Ya kan saya bilang nunggu 1 hari mau saya ada transferan 30 juta gitu. Dari akhirat. Bukan Dari mana? dari udah gini aja mau bayar nggak? Kalau nggak mau bayar
Diklasin. Kalau saya sih ikhlas yang 100.000. Bang, Saya nggak bisa kalau segitu, soalnya gede. Terus kalau nggak mau bayar kenapa? Ya segeblek-gebleknya kan suami Mbak harus ditolong sama suaminya, sama istrinya. Iya. ya Bang 1 hari kan perjanjian kita tadi. Di 1 hari kalau misalkan nggak ada gimana? Ya ada pasti insya Allah. Ada ya? Serahin ke atas. 2 juta ya? Siapa yang ngambil kelapa di atas? Si abang ini lagi mabok kali ya? Saya udah berhenti dulu hari ini. Bang udah bang, saya pusing nih gimana bang? Nah, saya udah janji sama si abang ini 1 hari mau Bawa apa dibayar. ini Mbak? Bawa apa ini? Itu jangan obat ini. Obat udah kasih aja sama Pak Ustadz obat tuh. Punya saya itu mah. Oh, Oh punya Pak Ustadz. Sengaja dari tadi. Saya sebenarnya mantau dari tadi ini. Saya bilang ada ribut apa sih mereka ini gitu kan, saya nggak tahu. Dari sana nih sama teman saya kebetulan nih dia juga mau nengok kali kuburan di sana kena hujan sekalian ngobrol di sini gitu. Malah nawari suruh main ke rumahnya dia janda kata saya baru juga beres 4 hari. Abang, Yaki ngomong gitu saya enggak. Abang yang mau ke saya enak aja. Gitu. Nolot aja sih Mana tadi abang. ya? Saya juga bawa. Aduh, saya udah harap ini Mbak. Bang, kalau perempuan ditinggalin meninggal itu lama sembuhnya, Lagi bang. bilangnya Mbak tadi bilangnya mau cari lagi. Mau cari yang Ganteng. iya. Saya mah yang ngasih saran. Itu kawan saya itu Mbak. Oh, Pak Ustadz ini Ganteng Mbak. udah itu, tapi duit nggak tahu kayaknya. Udah ini mah gini aja bang. Kenapa? Gimana? Soal hutang pihutang. Ya berhubung karena ini hari Jumat. Ya. Ini Jumat. Berapa semuanya totalnya? 1 juta aja. Sama Juta, saya udah hari janji ini ini 1 mau 2 juta. Kalau tempo besok katanya Ya udah gini aja. Ya sedekah hari Jumat nanti hutang pihutang saya ngurusin. Ya. Berarti kalau bayar sekarang 1 juta, Iya. saya ngurusin. Punya hutang sama teman saya tuh yang punya hutang. Saya ngurusin. Ya udah gini aja. Ya utang saya urusin sekarang hari ini juga. Bapak-bapak ini bisa nunggu di mobil saya, takut saya bohong. Siap. Di mana mobil parkiran? Itu di depan itu ada Fortuner VNT itu Ya. 2,8 tuh. Ustadz jangan bohong ya. Awas ya kalau. Tunggu aja di mobil, nanti kita selesaikan. Itu mobil saya itu Fortuner warna putih itu ya, yang full modif itu. Oh iya iya iya. Yo. Mbak, tapi itu bener kan? Iya ngakunya sih begitu. Tapi Mbak kenal nggak sama mereka? Enggak kenal. Komis Enggak kenal. Ya suami saya matinya tragis. Dia ketabrak, habis minum, habis mabok. Terus? Iya dia nggak ngomong apa-apa. Saya ke rumah sakit dia udah nggak ada. Itu. Mbak ke rumah sakit, dia udah nggak ada. Berarti Iya, Mbak nggak hadir di waktu sesi pemakaman. Ya, kan saya pingsan mbak, saya kaget. Kaget, shock Gitu saya. ya? Iya. Ya udah intinya mah itu mah mau bener mau enggak, intinya saya mau niat sedekah. Mudah-mudahan ya bisa bikin suami Mbak almarhum itu tenang di alam sana. Iya. Cuma di sini sekalian saya mau ngasih tahu Mbak nih, saya bawa madu, bawa produk-produk saya nih Mbak. Ada madu, ada garam. Mbak kan berarti sekarang janda, Iya. udah mau punya suami, Belum mau, mau. Milih-milih dulu. lagi milih-milih dulu. Nah, di perjalanan Mbak mencari teman hidup atau mencari jodoh, saya sarankan Mbak untuk menggunakan ini, Apa itu? garam asma. Garam asma ini ditaburkan ke air terus dipakai mandi. Fungsinya untuk apa? Untuk membuka aura kita supaya kita mendapatkan jodoh yang cerminannya seperti diri kita, Iya, iya. yang sayang sama kita, yang cinta sama kita, yang mau ngejaga kita gitu. Apalagi punya anak, yang sayang sama anak-anak kita gitu. Nah, jadi ini garam bisa dipakai mandi. Atau kalau misalkan Mbak punya usaha, ini garam bisa ditaburkan di tempat-tempat usaha Mbak. Fungsinya untuk apa? Satu, udah pasti rame. Iya. Yang kedua, dijauhkan dari orang-orang syirik, orang yang mau zolim, orang yang mau nakal ke usaha kita, nggak bakalan bisa gitu. Nah, selain dari itu, nah untuk menjaga stamina Mbak biar tetap sehat, tetap kuat, nggak ada sakit apapun itu, saya sarankan Mbak untuk mengkonsumsi madu ini. Ini madu asli. Ini madu asli, madu murni yang sudah diruqyah, yang sudah diasmai oleh siapa? Oleh guru saya, Ki Mercon. Nah, jadi madu ini bagus untuk mengobati penyakit medis dan non medis.
Contohnya seperti apa? Asam lambung, asma, paru-paru, liver, demam berdarah, banyak lagi lah, pengeroposan pada tulang, flu, sesak napas, dan masih banyak lagi. Pokoknya semuanya itu mah. Non medisnya ini bisa mengobati atau memagari diri dari santet, teluh, guna-guna, sihir, gendam, pelet gitu. Pokoknya kalau misalkan kita pakai mengkonsumsi madu ini, kita itu steril dari hal-hal yang negatif. Yang ada mau sirik sama kita, mau ada yang ini sama kita, nggak bakalan bisa gitu ya. Jadi aman. Nah, setelah itu di sini juga ada kulit kijang. Nah, ini madunya kan ada beberapa varian tuh. Ada yang gede, ada yang kecil, ada yang sedang. Nah, juga di sini ada kulit kijang. Kulit kijang ini fungsinya untuk memagari atau menjaga zohir dan batiniah kita. Dari apa? Dari gangguan-gangguan orang yang ingin mencelakai kita. Contoh, Mbak lagi usaha atau lagi jalan-jalan kemana sendirian, ada begal. Yang tadinya mau dibegal, ketika Mbak pakai kulit kijang ini nggak jadi. Atau Mbak ke hutan ini mau ngapain, mau ngebun, mau apapun itu, ketika Mbak pakai kulit kijang ini, yang tadinya ada ular nih mau gigit Mbak pakai kulit kijang ini nggak jadi, cuma lewat aja dia. atau ya udah matiin aja itu. Atau apa namanya, masih banyak lah intinya, mau semua binatang, semua kelabang, ini itu udah nggak bakalan ini ya, udah nggak bakalan laku gitu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya saya ini bisa membantu Mbak gitu. Oke, jadi kalau misalkan Mbak pengen, gampang caranya Mbak, itu bisa hubungi nomor admin 0812 1468 4098 atau 0857 7711 1171. Langsung dihapus aja di dashboardnya yang sebelah sini. Ya. Atau Mbak bisa hubungi Shopee, klik di pencarian Shopee Kimercon Al Hikmah, nanti keluar semua di situ produk-produknya. Ya. Atau bisa kalau pengen dapat diskon yang lebih, pengen dapat diskon gratis ongkir untuk beberapa pembelian atau promo spesial, itu bisa pesan melalui Facebook. Facebooknya itu Zaki Haikal Iman ya. Di situ ada nomornya, follow dulu, komen dulu, apa dulu, share dulu, like dulu. Hubungi nomornya. Assalamualaikum, saya mau pesan ini. Saya dapat infonya dari Facebook. Dah gitu pasti aman men. Nah, itu aja. Ayo kita selesaiin. Saya bantu selesaiin. Kalau 1 juta kayaknya ada saya cash-in. Nanti kita selesaiin di sana. Udah, ini kita tutup dulu men. Saya Muhammad Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana dia?